mencoba untuk mengkaji sekaligus mendalami beberapa kitab yang tadi disampaikan. Tentunya kita perlu utuh mengupasnya. Yang pertama, saya setuju, siapa sih para mu'alif dari kitab-kitab tadi? Beberapa kitab dicoba diangkat, Perjanji, Iba, Burda, Sibutullah. Namun nampaknya pembicaraan terjebak ke kitab Perjanji saja. Padahal para mu'alif ini sangat unik. Misalnya saya akan mencoba menyampaikan komparasi apabila pemateri tadi mengangkat sejak Fatwa Perjanji, saya sepintas saja ingin mengangkat siapa mu'alif Sibutullah yang sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Dari sisi silsilah turunan saya, siapa Habib Ali bin Muhammad Al-Aqas Al-Habsyi, dari ibu, dari bapak, dari kakek, ya, sampai hari ini orang-orang Yaman sangat mengakui beliau bukan hanya sekedar orang-orang yang soleh, tetapi lebih jauh orang-orang yang dalam ilmunya. Baik dari garis ayah maupun dari garis ibu, Habib Ali itu orang tuanya hampir semuanya dalam kategori min awliya. Sampai ke ibunya sendiri. Ibunya Habib Ali bernama Hababah Alawiyah. Hababah Alawiyah bin Husain, terus kesananya marganya Al-Jufri. Saya seringkali menyampaikan dalam kajian ini, salah satu kunci hidup barokah seseorang biasanya selalu terkait dengan doa ibu. Jadi Habib Ali ini sengaja oleh Hababah Alawiyah didoakan selalu dengan doa khusus. Ya Ali, mudah-mudahan engkau menjadi orang yang alim dan bermanfaat dunia akhirat. Kata-katanya singkat tetapi selalu disampaikan berulang kali, dan tingkat kecemerlangan pola berpikir Habib Ali sudah nampak dari mulai umur 7 tahun. Malah ada seorang gurunya yang waktu Habib Ali pertama ketemu, Habib Ali muda tidak sanggup menatap wajahnya, yang namanya Habib Abu Bakar Al-Aqas. Ini guru khususnya Habib Ali. Habib Abu Bakar mengatakan, Ali itu muridku sejak di kandungan betul. Bayangkan orang-orang dulu, untuk bisa mencerna ini kita sulit kalau hanya sekedar menggunakan pisau bedah rasio, karena ada muatan-muatan yang memang ini menuntut keimanan. Usia 7 tahun sudah hafal Syafat dan Alfiyah Ibnu Malik. Usia 7 tahun. Usia 11 tahun Habib Ali ini sudah mengajar Jurumiyah dan Muqaddimah.
Usia 17, usia 11 loh. Usia 17 sudah menjadi mufti. Usia 9 sudah hafal Quran, hafid. Dan Habib Ali disebutkan hafal hadisnya itu kurang lebih sekitar 160.000 hadis. Orang Yaman biasa sih. Di sini yang baru ada itu tadi 5 orang baru hafid Quran, saya 30 juz. Nah, yang saya pertanyakan kapan hadisnya? Jadi saya senang mulai ada keberanian untuk mengangkat hafalan-hafalan yang dicoba dikaitkan dengan kondisi objektif, bahwa setiap ayat itu ada relevansinya. Kita dituntut untuk bisa mengangkat ke permukaan sehingga apa yang kita sampaikan itu punya bobot. Kembali ke persoalan siapa mu'alif itu. Yang pertama, hampir semua ulama bersepakat bahwa penyusunan kitab-kitab maulid tadi tatkala para mu'alif sudah sampai ke tingkat penulisan. Ini yang paling berat, yang nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Dia sudah sampai ke tingkat kategori hatinya itu sudah jauh dari dendam, jauh dari marah, jauh dari hasud, jauh dari ini, sampai ke jauh dari mencintai dunia. Sayyid Ja'far menyusun berjanji tatkala mengikuti sayembara yang dilaksanakan oleh Sultan Salahuddin, karena ketika itu umat Islam di beberapa daerah sudah mulai tersingkir oleh tentara Sami. Salahuddin sadar kaum muslimin ketika itu harus mendapatkan motivasi. Sayyid Ja'far tatkala sudah berusia di atas 65. Imam Bushiri yang menyusun Burda, Habib Ali yang menyusun Simtudur, hampir semuanya menyusun ini tatkala sudah mencapai usia di atas 65. Kenapa? Jadi sebelum menyusun ini, beliau sudah punya kitab-kitab karangan yang jumlahnya tidak terhitung. Jadi kalau saya boleh mengatakan, menyampaikan, kitab-kitab maulid ini merupakan maestro, merupakan puncak dari karangan kitabnya. Dan ini menuntut kepiawaian, bukan hanya kemampuan alut saja. Biasanya pada saja Nasib sudah menyampaikan alut, baharnya bahar apa, siapa mau bahar tauhid atau apa, ini kalangkung Pak. Nah ini kalangkung. Jadi kalau orang paham tentang gramatika Arab termasuk alut, masya Allah, jangankan 10 bait, 1 bait saja. Nah, Sayyid Ja'far pada saat menuliskan kalimat wa baraza sallallahu wadi'an yadayhi 'ala al-ard rafi'an ra'sahu ila as-sama'i 'aliyyan. Beliau bertanya hampir ke kurang lebih 35 ulama besar, sampai sejauh mana validitas informasi tersebut bahwa Rasulullah pada saat dilahirkan wa baraza sallallahu wadi'an yadayhi 'ala al-ard, tangannya itu menapak tanah, wadi'an yadayhi rafi'an ra'sahu ila as-sama'i 'aliyyan, sementara mukanya menghadap ke atas. Dan ternyata semua ulama memiliki dasar-dasar yang sangat kuat, dan itu disampaikan oleh kurang lebih 60 sahabat
yang usianya rata-rata di atas Rasulullah 30 tahun. Kenapa disampaikan oleh orang-orang yang usianya di atas Rasulullah 30 tahun? Karena orang-orang itu ketika itu sudah bisa mempergunakan rasionya. Bukan orang-orang yang sesudah Rasulullah lahir. Bayangkan kehati-hatian atau istilah agamanya ihtiyatnya Syekh Ja'far dalam terjadi itu bait keberapa ya? Saya satu saja itu masing-masing punya makna yang terdalam khusus untuk merumuskan kata itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi yadayhi 'alal ardh rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah. Dan diterjemahkan lagi oleh karena itu salah satu biografi yang ada syaratnya itu buku-buku maulid. Digambarkanlah bahwa orang ini yang akan lahir wafi'an yadayhi itu merupakan personifikasi pribadi yang sangat awam. Rafi'an Rasul al-Sama'il aliyah, orang orientalis, Maurice Bucaille, kemudian Bernard Shaw, mereka mengatakan, oh orang ini akan arogan. Saya menjelaskan antara kultus dan hormat itu memang jaraknya sedikit. Di sini titik lemah Wahabi yang menyampaikan ada semacam kekhawatiran. Kalau mereka sangat menguasai gramatika Arab, selesai sebetulnya dengan kata Allahumma. Jadi bapak-bapak, terutama yang dari pesantren, coba dalami makna Allahumma. Allahumma adalah satu ikrar, satu cetusan untuk menempatkan posisi Rasulullah sebagai manusia. Allahumma ya Allah, sholli, berilah sholawat. Nah, sebetulnya dengan kata Allahumma selesai. Sama sekali dalam hati kita tidak ada indikasi bahwa kita sedang mengkultuskan Rasulullah sebagaimana orang Kristen mengkultuskan Nabi Isa. Selesai. Tapi ya sebetulnya saya agak kurang berkenan kalau kita menyampaikan tentang pribadi Rasulullah, tapi nafsu kita berapi-api gitu. Malu kita ya dengan Rasulullah kan sangat menunjukkan sedemikian rupa tawakulnya. Jadi siapa para pengarang ini? Mereka rata-rata hafid. Coba bayangkan Habib Ali kalau sudah menulis bait ke bait, satu bait ke bait, itu minimal baca dawail 7 kali sehari. Saya cari ininya, alhamdulillah kemarin itu dapat, dan ini untuk bapak-bapak nggak terlalu sulit karena sudah terjemahkan biografi Habib Ali Al-Habsyi. Saya baru ketemu bahwa Habib Abu Bakar Al-Idrus kalau ke Yaman ditarik di beberapa Idrus ini termasuk min auliyaillah. Baru saya dapat keterangan di sini bahwa Habib Abu Bakar di halaman berapa ya? Ini yang mungkin untuk kita sulit mencermatinya. Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Andalus dalam kitab Syarah Hayy Hadith menyebutkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Al-Andalus Al-Adni dalam sehari dapat menghatamkan Quran sebanyak 90.000 kali. Pak Malik untuk hafid-hafid yang 5 orang. Kita ada hafid hadir sekarang ini, Pak Basir, Pak Uya, Pak Oji, Pak Sidi, dan Pak Malik. Ini 5 orang ini hafid-hafid, mudah-mudahan kita diberikan perhatian nanti karena beliau ini yang dianugerahi oleh Allah, diberikan syafaat Pak Syekh. Amin. Harusnya lebih pintar daripada saya gitu. Ini katanya
Karena modal. Pak jadi ada 5 orang di sini yang hafid, 30 juz di luar kepala. Nah, ditanya oleh yang berikutnya, Syekh Ali bin Muhammad Al-Bar, nah kok bisa begitu? Akhirnya dijelaskanlah oleh Habib Ali, di kalangan para habaib yang sudah sampai ke makom tertentu bisa melipat yang namanya waktu. Nah ini, jadi Habib Abu Bakar suatu hari tatkala akan menjamu Habib Ali, istrinya menyerahkan telur emas. Kata Habib Abu Bakar, itu aja yang agak keputihan, yang agak putih sedikit, yang tidak singkirkan. Itu haram. Yang satu ini yang halal. Tamu kita ini tamu orang yang sudah dibersihkan oleh Allah hatinya. Pengawal-pengawal tanya ke istrinya, kok kenapa? Oh iya, kalau ini telur ini saya ambil dari ayam saya sendiri. Kalau 3 ini tiba-tiba sudah ada di dapur saya. Karena tiba-tiba ada di dapur saya, itu oleh Habib Abu Bakar langsung, ini jangan diberikan Habib Ali yang menyusun ini. Nah, ada yang berikutnya yang cukup unik di sini. Waktu Habib Ali ziarah ke Madinah, tatkala pintu gerbang sudah ditutup, akhirnya Habib Ali masih bisa masuk. Apa yang disebutkan di sini dengan membaca surat Yusuf ayat 88. So, surat Yusuf ayat 88 apa ini? Itu Nabi Yusuf bisa keluar dari kerangkeng tanpa diketahui oleh orang, dan itu yang diamalkan sehingga Habib Ali sempat cium tangan dengan tangan Rasulullah. Setelah itu pingsan. Jadi siapa para penyusun sudah jelas. Syekh Ja'far itu Masya Allah sudah sangat bersih. Suatu hari dia secara tidak sadar, karena hidangan kopi yang disajikan oleh pembantunya itu agak tumpah, tiba-tiba dalam hatinya tidak tercetus keluar, tiba-tiba dalam hatinya ada keinginan untuk marah. Langsung mendadak syair yang sudah disusun sudah hampir 20 lupa semua. Baru godaan hati itu. Namun orang siap. Kemana itu? Panonan tenjok sih bener. Kan keluar kata tenjok. Ini bayangkan baru dalam hati saya. Belum proses penyusunannya yang menjaga wudhu, sholat dulu, sholat sunat dulu, puasa dan sebagainya, dan ini merupakan puncak. Jadi kalau saya jelaskan, sebetulnya semua kitab maulid itu tidak sepenuhnya biografi. Ini yang harus saya luruskan. Jadi semua kitab maulid yang pertama yang harus kita catat, hampir di setiap kitab maulid tersebut pasti terdapat kata-kata yang menunjukkan bahwa itu sholawat kepada Rasulullah. Ini yang tadi dibahas. Jadi dengan sangat bijak beliau mensosialisasikan bagaimana kita membaca sholawat, tidak terlalu terikat, tidak terlalu formal, dalam suasana yang lebih satu. Saya sama dengan bapak-bapak tukang hadir di sholawat, belum pernah saya sholat seserian. Hampir rata-rata sampai mencucurkan air mata. Bayangkan, ini yang unik ya. Orang-orang yang hadir itu rata-rata mungkin hanya 5% yang tahu artinya Pak Asep. Hanya 5% yang tahu. Yang 95% itu pokoknya ikut baca. Tetapi semuanya merasakan sebuah kesahduan. Kalau sudah di Solo, Habib Anis, itu hampir semuanya menangis. Nah, ini kan yang pengalaman-pengalaman spiritual yang seperti ini yang tidak dibaca oleh saudara kita. Kasihan sebetulnya. Jadi
aspek yang pertama yang diangkat adalah sholawat. Jadi dikombin oleh mereka, oleh beliau itu. Yang pertama kandungannya itu sholawat. Yang kedua biografi singkat. Bayangkan membahas Rasulullah dari mulai keturunan sampai terakhir sampai meninggal dalam bahasa yang singkat dengan mempergunakan syair. Dan syairnya, masya Allah, saya puncak semuanya. Saya lihat di sini di buku ini Pak Malik, selain Simtuduron, jadi beliau itu menyusun doa, beliau itu menyusun zikir, itu masih tetap. Sholawat saja yang beliau susun itu ada 16 sholawat. Sholawat Habib Ali. Nah misalnya dalam syairnya, Mala salat fil tariqi ahli. Begitu kelihatan mana. Tahayyam Allah. Siapa tak menempuh jalan leluhurnya, pastikan bingung dan hilang tersesat. Wahai para cucu Nabi, ikutilah jejak mereka. Tempuhlah jalan yang lurus dan jauhilah segala bid'ah. Pergilah bersama mereka yang mencintai dan mentaati Allah dalam beramal dan seterusnya. Ini dalam syairnya. Ini doa-doanya ya, misalnya sedikit rupa memiliki nilai sastra. Allahumma alfi ta'atika farahi wasururi wa fi mawdatika jami'a umuri. Ya Allah, jadikanlah kegembiraan dan kebahagiaanku dalam taat kepadamu, masya Allah, dan jadikanlah segala urusanku dalam keriduanmu. Itu rumus doa yang beliau susun, dan doanya pun ada 16 doa. Ya. Allahumma ya man waffaqal akhlal khair lil khair wa 'anahum 'alaih. Wafiqna lil khair wa 'inna 'alaih. Wahai yang memberi taufik kepada orang-orang yang baik untuk berbuat kebaikan dan menolong mereka dalam melaksanakannya, berilah aku taufik untuk berbuat baik dan bantulah aku dalam pelaksanaannya. Jadi sholawat, doa, zikir. Nah ini ada zikir yang unik ya, yang ingin saya sampaikan. Jadi ada satu doa agar supaya kita hafal, ternyata doa ini dalam surat Al-A'la. Ayat penguat ingatan. Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, surat Al-A'la mengandung rahasia besar dan serba mencakup. Setiap orang yang mengeluh kepadaku tentang kelemahan daya ingat, maka aku akan menganjurkan kepadanya untuk membaca surat ini, dan ketika sampai pada ayat sanuqri'uka fala tansa, hendaknya ia mengulang ayat itu paling sedikit 7 kali, lalu menyelesaikan surat tersebut. Ini satu saja yang saya sampaikan. Kalau saya baca nanti ya subuh selesainya. Jadi maaf, ada satu proses di mana proses kontemplasi mereka sudah sampai ke tingkat mukasyafah. Ini yang paling mahal dan ini yang tidak bisa dilakukan oleh siapa saja, Pak. Untuk hati bersih saja, waduh, masya Allah. Yang pertama sholawat, yang kedua biografi, yang ketiga hampir semua kitab itu tersisip doa. Banyak loh doa-doa, bukan hanya biografi saja. Doa selamat dunia akhirat, doa berbakti kepada orang tua, doa ini, ada semua dalam kitab tersebut. Kemudian yang keempat ada tausiah. Yang kelima ada profesi. Profesi itu hanya untuk Nabi. Jadi banyak sekali hadis-hadis Nabi yang masuk dalam kategori profesi. Kalau orang biasa itu futurolog. Jadi ada Alvin Toffler, ada John Naisbitt, ada Francis Fukuyama. Francis Fukuyama ekonomi dunia, Alvin Toffler sosiologi, John Naisbitt tentang perkembangan zaman. Itu namanya futurolog. Kalau orang biasa namanya prediksi. Tapi kalau Rasulullah namanya profesi. Biasanya diawali hadisnya itu dengan kata sayakti.
sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan la yasawun khamsan. Akan datang suatu masa, sayati ini menembus ratusan tahun. Dari 300 hadis Nabi yang sifatnya profetik, yang sifatnya ramalan yang akan datang, sekarang ini 80% sudah terbukti. Sudah terbukti hampir 80%. Akan datang suatu masa di mana orang yang berhaji adalah ini baik terbukti sekarang. Akan datang suatu masa di mana umatku nanti lebih mencintai dunia daripada akhirat, sudah terbukti dan sebagainya. Itu namanya profesi. Dan baik di Barjanji maupun Situ Duror, para mu'alif, para penyusun menyisipkan informasi-informasi hadis Rasulullah yang bersifat profetik, tetapi dengan formula yang dicoba disederhanakan. Ini kan dalam ini profetik. Nah, kemudian yang paling akhir, yang ini menjadi misi utama dari para pengarang, bagaimana akhlak Rasulullah. Di situ digambarkan ya, dari mulai fisiknya, cara berbicaranya, cara tidur, bagaimana menghormati orang tua dan sebagainya. Dan hampir semua kitab saya tidak mendapatkan satu bait di mana Rasulullah yang disebarkan adalah kebencian, tidak ada. Dan Rasulullah yang diangkat di kitab-kitab Maulid hampir semuanya menyampaikan bagaimana kegelisahan dan kekhawatiran Rasulullah jangan sampai ada umatnya yang masuk neraka. Ini menjadi sebuah keprihatinan besar. Jadi para wali berusaha mengislamkan yang kafir-kafir dengan berbagai cara pendekatan. Nah, ini pun kita butuh ini. Nah, sementara saudara kita sekarang mengkafirkan yang sudah Islam. Diterbalik. Rasulullah itu memiliki sebuah keprihatinan yang sangat dalam. Baik, saya akan menutup mungkin pengulangan dan sebagainya. Yang pertama tentang sholawat dulu. Sholawat, perintah baca sholawat jelas terang benderang dalam Al-Quran. Tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Didukung oleh hadis Rasulullah dan hampir rata-rata sahih. Ya. Kenapa hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan sholawat sahih? Karena ada cantolannya. Kalau dalam hukum, kalau ada cantolan di undang-undang, maka derivasi atau breakdown dari undang-undang tersebut pasti akan memiliki nilai validitas yang cukup tinggi. Dan jelas tadi Al-Ahzab 56 ya, ini cantolannya, ini payungnya ya. 3 Allah, malaikat dan muslimin berbeda makna dan cara mengekspresikannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Antara Allah dan malaikat mengekspresikan sholat kepada Rasulullah berbeda. Nah, ini juga yang sering disalah tafsirkan oleh saudara-saudara kita. Jelas kok teksnya itu. Sholawat bentuk puncak anugerah dan penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad. Di puncak tidak ada seorang hamba Allah yang Allah berikan satu anugerah yang namanya sholawat. Nah, kalau kita tidak percaya, artinya hapus surat Al-Ahzab ayat 56. Jelas kok itu firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Proses kemunculan sholawat melalui rentang waktu yang cukup panjang setua dengan sejarah manusia, Pak Rusman. Sebelum Rasulullah lahir, Nabi Adam tatkala sudah akan mulai berhubungan secara fisik dengan Siti Hawa, malaikat Jibril mengingatkan, ya Adam, Allah menyampaikan maharmu belum ditunaikan. Nah, kita bayangkan di surga itu semuanya ada,
Ketika itu Nabi Adam masih mengalami kehidupan surga yang pertama dalam proses kejadian awal. Nah terus apa yang harus aku berikan? Bacalah sholawat kepada Muhammad. Siapa Muhammad? Dijelaskanlah bahwa ini akan menjadi salah seorang. Jadi kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabiullah, Rasulullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabiullah, Rasulullah. Kalau Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kata Jibril, Habibullah, Nabiullah, dan Rasulullah. Jadi di atas Khalil dan di atas Karim, Habibullah, ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kalau Allah saja menunjukkan, mengekspresikan kecintaannya sedemikian rupa kepada Rasulullah, nah kenapa kita tidak? Baik, kalimat sholawat masuk dalam bagian bacaan dalam sholat. Jelas, tidak bisa dipungkiri. Yang ketujuh, menjadi bagian yang tidak terpisahkan baik dalam khutbah maupun mukadimah. Hampir semua kitab-kitab selalu membacakan sholawat. Di dalam khutbah Jumat pun selalu salah satu syarat dikabulkannya doa. Kita lihat buku-buku yang terbitkan Mekah Madinah, Pak Asep tetap mencantumkan sholawat itu salah satu syarat terkabulnya doa. Tetap mereka objektif, mereka sportif menyampaikan sholawat salah satu syarat terkabulnya doa. Jumlah atau formula rumusan sholawat tidak terhitung jumlahnya. Jadi setiap orang nampaknya memiliki kebebasan untuk mengekspresikan kecintaan. Para perumus sholawat adalah orang-orang yang soleh, ada kriteria khusus, ahli ibadah, istiqomah, ikhlas, alim, faqih, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang kotor, menguasai ilmu-ilmu pendukung bahasa Arab, dan tidak pernah meninggalkan sholat lima waktu. Ini kriteria orang-orang yang menyusun sholawat. Jadi kalau orang masih kena yang meninggalkan sholat, apa ada ya? Mau masuk kategori sholawat sedemikian rupa beratnya kriteria seorang penyusun sholat bukan sholat. Pengalaman pribadi berasa ilham dan lain-lain sangat impresif. Tidak terbersih niat yang kurang baik. Sama sekali niatnya suci. Sesama sahibus sholawat yang menyusun sholawat saling memuji, menghargai, tidak ada yang saling menjatuhkan, mampu menekan rasa ego dan sikap tawadhu. Alih-alih sangat menghargai